Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Jiddan yang merupakan kitab syarah terhadap matan Al-Ajrumiyah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal mufiduh ma'afad faidatan yahsunus sukutuh minal mutakallimi alaiha. Wal mufidu bentining al mufid ma panika bareng afad si abri faida panapama faidatan kalaben faida yahsunuh se bagus as-sukutuh panapah neng alaiha atas faida minal mutakallimi dari orang si abenta wasami'ih ban orang si ngiding. Jadi di awal telah disebutkan bahwasannya kalam itu memiliki 4 qayyid, ya, 4 unsur, 4 batasan. Sehingga kalau 4 batasan atau 4 unsur ini tidak lengkap, maka sesuatu tidak bisa disebut kalam. Yang pertama ialah harus berupa lafadz. Kedua harus tersusun, kemudian yang ketiga harus mufid. Mufid itu memberikan faidah atau memberikan pengertian, ya. Kemudian yang keempat ialah biwad'il Arabi, harus dengan berbahasa Arab, ya, atau penetapan orang Arab, ya, berarti kan berbahasa Arab begitu. Sekarang yang akan dibahas ialah mengenai batasan yang ketiga, yaitu mufid, memberikan pengertian. Apa itu mufid? Tadi kita sudah membaca wal mufiduh ma afada faidatan yahsunus sukutuh alaiha minal mutakallimi wassami'ih. Jadi mufid itu adalah sesuatu yang memberikan faidah yang sempurna, yang mana diamnya orang yang berbicara dan diamnya orang yang mendengar itu dianggap baik. Contohnya seperti kaqoma zaitun wa zaitun qaimun. Kaqoma zaitun akati lafat qomah zaitun wa zaitun qaimun ben lafat zaitun qaimun. Qoma ampun menceng zaitun pasrah zaid wa zaitun qaimun ben lafat zaitun qaimun. Zaitun tining zaid qaimun panika menceng. Jadi contoh daripada mufid itu adalah seperti qomah zaitun, zaid telah berdiri, atau contoh zaitun qaimun, zaid berdiri. Fa inna kullan minhuma afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi wassami'i. Fa inna kullan maka sangkuna panapa saben-saben situng minhuma dari kedua nah contoh qomah zaitun ben contoh zaitun qaimun afadah panika abri faida panapa kullan faidatan kalaban faida yahsunu sebagus asukutuh panapah neng 'alaiha atas faida minal mutakallimih dari orang se abenta wasami'ih ben orang sing ngidingaki. Mengapa kedua contoh ini disebut dengan mufid? Qomah zaitun, zaitun qaimun. Mengapa ini disebut mufid? Karena afadah faidatan yahsunus sukutu 'alaiha minal mutakallimi wasami'i. Karena kedua contoh ini telah memberikan faidah yang sempurna, yang mana diamnya orang yang mengatakan dan diamnya orang yang mendengar itu dianggap baik. Tidak perlu bertanya, tidak perlu menunggu lagi orang yang berbicara, orang yang mendengarkan tidak perlu menunggu kata-kata yang lain karena memang sudah difahami begitu, ya. Begitu juga dengan orang yang berbicara tidak perlu mengucapkan kata-kata lain begitu. Wahiyah al-ikhbaruh, wahiyah bantining faidah al-ikhbaruh panika kabar biqiyah mizaitin kalaben mancenga zaid. Apa faidah yang dimaksud? Tadi kan dikatakan dua contoh ini telah memberikan faidah yang sempurna. Apa faedah yang dimaksud? Ialah al-ikhbaruh biqiyami zaitin, yaitu informasi tentang berdirinya zaid. Jadi contoh qomah zaitun dan contoh zaitun qaimun, faedahnya ialah kabar atau informasi tentang berdirinya zaid gitu. Fa inna sami'ah idza sami'a dzalika la yantadiru syai'an akhara yatawaqqafu alaihi tamamul kalami. Fa inna sami'ah maka sangkuna pasirah orang sing ngiding idza sami'ah nalikana ngiding pasirah sami' dzalikah deka disa contoh qomah zaitun ben contoh zaitun qaimun la ya tadi rupane kata nantos pasirah sami' syai'an dak situng-situng akhrosi lain ya tawaqqafu yang ya tawaqqafu si aku mantong atau besi anantos alaihi atas syai'an akhara tamamul kalami panapah sampurnanah benta.
Jadi orang yang mendengarkan fa innas sami'ah, orang yang mendengarkan perkataan orang lain, yakni dengan berkata qomah zaitun dan berkata zaitun qaimun, itu sudah faham akan faidah daripada berita itu, daripada ucapan itu, sudah difahami. Annas sami'ah idza sami'al qail yaqul qoma zaitun au zaitun qaimun fahimah faidatal khabar wa huwa qiyamus zaitin. Itu keterangannya dalam kitab Tasfiqul Khilan ya. Jadi ketika orang yang seorang pendengar ketika mendengarkan orang yang berbicara atau yang berkata qomah zaitun atau berkata zaitun qaimun, dia sudah faham akan faidah daripada berita itu. Apa faidahnya? Ialah qiyamus zaitin, informasi tentang berdirinya Zaid, begitu ya. Sehingga la yantaziru syai'an akhar yatawaqqafu alaihi tamamul kalami. Ya, namanya sudah sempurna, maka yang namanya kata-kata yang sudah sempurna itu tidak butuh terhadap kata-kata yang lain ya. Wa yahsunu aidon sukutul mutakallimi, wa yahsunu ben bagus aidon kalaben pole sukutul mutakallimi panapah neng-nengah orang se abenta. Begitu juga dianggap baik diamnya orang yang berbicara. Tidak hanya pendengar saja yang diamnya dianggap baik, yang berbicara pun, yang berkata pun, yang berkata qomah zaitun misalkan atau yang berkata zaitun qaimun, itu diamnya yang orang yang berkata itu sudah dianggap baik. Mengapa? Karena dia tidak perlu mengatakan kata-kata lagi, karena yang dikatakan sudah memberikan faidah yang sempurna. Wa kharaja bil mufidih al murakkabu wa ghairul mufidih nahwu gulamu zaitin. Wa kharaja bil mufidih ya. Wa kharajah bil mufidih, wa kharaja ben keluar bil mufidih kalaben lafat al mufid, kalaben qayyid al mufid al murakkabuh panapah al murakkab lafat se kasoson atau lafat se soson. Ghairul mufidih ghairul mufidih hale lainna abri ngarti, hale lainna abri faida. Nahwu gulamu zaitin panikah umpamana lafat gulamu zaitin. Jadi lafat nahwu di sini jadi khobar ya, khobar dari mubtada yang dibuang. Jadi bisa mentakdirkan lafat misaluhu nahwu gulamu zaitin, bisa mentakdirkan begitu. Jadi takdiran daripada mubtadanya misaluhu atau misalu zalikah. Nahwu gulamu zaitin panika umpama lafat gulamu zaitin. Jadi tidak tergolong mufid, tidak tergolong lafad yang memberikan pengertian, ialah al-murakkab ghairul mufid, lafad yang tersusun namun dia tidak memberikan pengertian, seperti lafad ulamu zaidin. Ulamu zaidin itu ulamu zaidin itu apa namanya ya, murakkab kan, tersusun dari dua kalimat, tersusun dari ulamu dan juga tersusun dari ulamu dan zaidin. Jadi ada lafadz ulam, ada lafadz zaid, itu namanya tersusun dari dua kalimat. Namun walaupun tersusun, ini tidak memberikan pengertian. Mengapa? Min ghairi isnadi syai'in ilaihi, min ghairi isnadi syai'in, dari lain anyandaraki situng-situng ilaihi deka lafadz ulamu zaidin, karena itu masih butuh kalimat lain, Ulamu zaidin ini terkib idofi, terkib mudhof dan mudhof ilaih. Ulamu ini mudhof, kemudian zaidin ini mudhof ilaih. Terkib idofi itu layaknya isim mufrad. Jadi layaknya isim mufrad masih butuh terhadap kalimat lain sehingga menjadi kalam yang sempurna, begitu ya. Dan juga wa inqomah zaitun ben lafad inqomah zaitun. Jadi juga termasuk contoh daripada murakkab ghairul mufid ialah contoh inqomah zaitun. Fa inna tamamal faidati fihi yatawaqqafu ala dzikri jawab syarti fala yusamma kullun minal mithalaini kalaman indan nuhati. Fa inna tamamal faidati, maka sangkuna panapa sampurna na faida fihi dalam contoh inqomah zaitun yatawaqqafu panika aku mantong atau panika anantos panapa tamamul faidah ala dzikri jawab syarti, atas nyebut jawab syarat. Fala yusamma, maka tak nyamai kullun panapa saben-saben situng minal misala ini dari dua contoh kalaman de kalam indan nuhati, muku banyak-banyak ulama nahwu.
Mengapa in koma Zaidun itu tidak dikategorikan sebagai mufid walaupun dia sudah murakkab tersusun, bahkan susunannya dari 3 kalimat, bahkan pertama in, kemudian komah, yang ketiga ialah zaitun. In komah zaitun tersusun dari 3 kalimat. Namun ini tidak memberikan faidah, tidak termasuk mufid. Karena mengapa? Karena tidak memberikan faidah. Mengapa kok tidak bisa memberikan faidah? Karena dia masih butuh kalimat lain. In komah zaitun ini masih butuh kalimat lain sehingga dia akan memberikan faidah yang sempurna. Butuh terhadap apa? Butuh terhadap penyebutan jawab syarat. Karena in komah zaitun ini masih syarat. In ya masih syarat. Jika Zaid berdiri. Jadi masih butuh jawab syaratnya. Maka titik-titik masih butuh itunya begitu ya. Jadi misalkan bisa sempurna ketika didatangkan jawab syaratnya. Misal in komah zaitun, jika Zaid berdiri, komah bekrun, maka bakar berdiri. Baru jika seperti itu bisa dikatakan sebagai murakkab yang mufid, kalimat yang tersusun yang memberikan faidah. Mengapa? Karena sudah lengkap dengan jawab syaratnya. Fala yusamma kullun minal misalaini kalaman indan nuhati. Sehingga karena ini dua contoh ini, baik gulamu zaidin atau contoh in komah zaidun, masih butuh terhadap kalimat yang lain sehingga bisa memberikan faidah yang sempurna ya. Karena masih butuh terhadap kalimat lain, maka fala yusamma kullun minal misalaini kalaman indan nuhati, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam menurut ulama nahwu ya. Jadi mungkin itu saja pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab.